Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya nak ya. Hari ini Payat akan membahas tentang yang namanya keragaman di Indonesia. Yang namanya keragaman itu adalah beraneka ragam atau banyak sekali jenis-jenis yang terdapat di Indonesia. Artinya yang namanya keragaman itu kan berbagai macam. Artinya dalam satu, misalkan contoh agama itu kan beragam, bermacam-macam jenisnya, sehingga Indonesia itu menganut sistem yang namanya multikultural. Nah, multikultural itu beragam dari yang namanya jenis kebudayaan. Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman, sehingga Indonesia ini menerapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oke, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari mana sih Pak? Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Sutta Soma. Karangan siapa? Karangan Empu Tantular. Iya, pintar. Itu adalah karangan Empu Tantular. Ya. Nah, berikutnya, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya apa? Walaupun di negara Indonesia ini banyak sekali keragaman, tetapi tetap satu, yaitu atas nama bangsa Indonesia. Pak, ada yang bertanya, Pak, yang namanya beragam tuh apa aja modelnya? Banyak sekali nak. Yang namanya tari daerah, senjata tradisional, ada lagi sistem kekerabatan, ada lagi agama, ada lagi yang namanya suku. Nah, itu kan sebetulnya sangat beragam ya tentunya. Tapi Pak, kalau yang namanya pemimpin negara sama dasar negara beragam tidak? Ya tidak. Yang namanya pemimpin atau presiden itu hanya satu di Indonesia, tidak beragam. Dasar negara juga tidak beragam karena hanya satu, yaitu Pancasila. Pintar. Negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman. Faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan keberagaman? 1. Faktor yang menyebabkan keberagaman yang pertama adalah pengaruh kebudayaan luar. Nah, pengaruh kebudayaan luar. Indonesia ini kan terletaknya sangat strategis. Letaknya itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, sehingga menjadi tempat persimpangan singgahnya para turis-turis asing atau para wisatawan dari luar negeri. Mereka menetap di Indonesia dan akhirnya mereka menikah dan menghasilkan keturunan. Nah, yang pertama adalah pengaruh kebudayaan luar. Pengaruh kebudayaan luar. Yang kedua adalah karena faktor keturunan. Ya, keturunan tadi seperti yang tadi. Nah, yang ketiga adalah faktor kondisi alam. Nah, kondisi alam, faktor yang pertama yang menyebabkan keragaman itu adalah kondisi alam. Menyebabkan apa? Berbagai jenis pekerjaan. Iya kan? Kondisi alam menyebabkan orang Indonesia beragam sekali jenis pekerjaannya. Contohnya, daerah dataran tinggi itu pasti petani, daerah dataran rendah petani juga ada, daerah dataran pantai atau itu adalah nelayan. Nah, kemudian yang namanya faktor keturunan, ras di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa, 1, 2, 3, 4. Ada ras Papua Melanesoid, ada ras Negroid, ada ras Wedoid, dan ada ras Melayu Mongoloid. Itu pengelompokan dari kelompok ras. Nah, sehingga Indonesia ini karena banyak sekali dan beragam, sehingga menerapkan yang namanya Bhinneka, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya dari dulu ini mah. Nah, kemudian yang namanya suku. Setiap suku daerah, suku bangsa itu pasti memiliki perbedaan. Contohnya, kayak contoh dialek. Terus dari segi bahasa daerah. Yang ketiga adalah adat istiadatnya juga pasti beda ya. Antar suku suku Padang dengan suku Jawa Sunda itu kan beda. Dari segi makanan aja udah beda. Dari segi rasa, kalau Padang tuh biasanya lebih cenderung ke rempah-rempah. Kalau Jawa Sunda itu lebih cenderung ke gula manis. Nah, adat istiadat yang berbeda setiap suku tuh, bahasa daerah, sistem kekerabatan, sama kesenian daerah. Itu setiap suku pasti berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini pasti memunculkan sebuah permasalahan.
Nah, dengan adanya yang namanya toleransi menghargai, maka kita itu akan cenderung menghindari yang namanya perpecahan. Kenapa? Karena toleransi dan menghargai itu kan ya ibarat kata toleransi. Toleransi itu kan menghargai, menghormati antar berbeda suku. Sila kedua ya menghargai dan menghormati. Awas. Terus dengan adanya perbedaan ini, maka Indonesia harus menerapkan toleransi, menghargai, menghormati sikap-sikapnya. Nah, untuk apa? Supaya dengan adanya perbedaan ini kita tidak terpecah belah, tetapi kita satu atas nama bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Nah, ini adalah contoh untuk melestarikan budaya dengan cara apa saja, mempelajari budaya daerah, terus yang sering mengunjungi museum kesenian, atau enggak sering mendengarkan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah. Banyak sekali, seperti menjaga kesenian budaya dari daerah, itu adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya. Berikutnya, ada bahasa Indonesia yang namanya teks, ada teks eksplanasi. Nih, teks eksplanasi adalah teks yang berisi fenomena alam, sosial, budaya. Awas, ini pengertiannya, teks yang berisi fenomena alam, sosial, budaya. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya ini jawabannya, teks yang berisi fenomena alam, sosial, budaya. Yang namanya teks eksplanasi itu cerita tentang fenomena alam. Misalnya terjadinya salju, nanti kan diceritain salju adalah titik-titik kayak gitu kan. Terus misalkan kayak menceritakan tentang banjir atau gunung meletus kayak gitu tuh. Biasanya unsur-unsur teks eksplanasi itu adalah yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya mengandung pengertian, arti, pengertian, makna. Biasanya kayak contoh gini. Kita bahas tentang banjir. Banjir adalah genangan air yang sangat banyak di atas permukaan tanah. Itu namanya pernyataan umum. Banjir disebabkan karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam adalah nanti kan diceritain tuh. Nah, itu berarti deret penjelas. Kalau misalkan diisinya tentang sebab akibat, itu pasti deret